Channel. Broadcasting Service. Hari keempat sidang pra-peradilan MKS, agenda kesimpulan dan putusan. Pada hari ketiga persidangan pra-peradilan MKS, Rabu 14 Januari 2026, berlangsung sidang pembuktian, saksi dan ahli. Kedua belah pihak baik pemohon MKS telah menghadirkan saksi 2 orang dan 1 orang ahli. Sedangkan termohon atau Kejari Wajo menghadirkan juga saksi 2 orang. Pemohon MKS telah menghadirkan saksi, yakni Insinyur Andi Rafyuddin SH dan Marso Segala. Sedangkan ahli adalah Dr. Makah SH MH MKN. Kemudian pihak termohon atau Kejari Wajo menghadirkan 2 saksi dari rutan kelas 2B Sengkang. Insinyur Andi Rafyuddin SH dalam kesaksiannya seputar kehadirannya di Kejaksaan Negeri Wajo saat ditersangkakan dan penahanan pemohon MKS. Rafyuddin menceritakan kronologisnya, yakni sekitar jam 17.00 Wita menerima telepon 2 kali yang tidak diketahui. Namun, merasa mungkin telepon ini penting, sehingga menghubungi balik. Ternyata yang menerima telepon adalah pemohon MKS yang mengatakan datangi di sini, Kejaksaan Red. Saya ditersangkakan dan saya akan ditahan. Setelah saya tanya siapa telepon dipakai pemohon atau MKS menjawab teleponnya Pak Jaksa. Setelah itu saya bergegas ke kejaksaan, dan saya masuk di ruangan PTSP tidak ada orang, sehingga saya ke kantor Kejari dan masuk. Pada waktu itu ada salah satu petugas mencegah saya dan mengatakan melapor Ki dulu. Saya mengatakan melapor di mana? Melapor di depan, karena tidak ada orang-orang di PTSP. Saya ditelepon pemohon atau MKS, saya dipersilahkan masuk dan saya lihat sudah ada baju rompi dan borgol disiapkan untuk dipakaikan pemohon atau MKS. Setelah ditanya oleh PH pemohon, apakah saksi kedatangannya di Kejari Wajo pada tanggal 8 Desember 2025 sebagai penasehat hukum untuk mendampingi pemohon atau MKS. Sesuai jawaban termohon atau Kejari Wajo, bahwa saksi yang mendampingi pemohon MKS saat ditetapkan tersangka dan ditahan. Saksi Andi Rafyuddin menjawab dengan spontan, itu bohong. Kalau ada tuduh saya seperti itu, saya akan laporkan ke polisi. Dan buru-buru menjelaskan bahwa kedatangan saya di Kejari Wajo hanya sebatas kerabat keluarga, bukan kapasitas saya sebagai penasehat hukum. Setelah ditanya apa-apa saja yang diterima oleh termohon atau Kejari Wajo, saksi menjawab saya dikasih amplop berwarna coklat dan saya buka isinya ada 3, yakni surat hak tersangka, surat penetapan tersangka, dan surat perintah penahanan, dan warna kertas ada berwarna merah-merah dan ada juga warna putih. Kemudian saya juga ambil tas dan dompet serta kunci motor pemohon atau MKS, dan Andi Rafyuddin tanya MKS mana handphoneta? Katanya, disita, dan pemohon atau MKS dan berpesan kepada saya, sampaikan ke mamanya Upi, tapi jangan ditanya anak-anak. Dan bawakan jaket dan makanan karena dari pagi sampai saat ini jam 17.00 Wita belum makan, hanya saya minta air sama petugas, itu pun sebotol air kecil. Dalam perjalanan ke rumah pemohon, saya telepon istrinya menyampaikan pesan tadi, dan malamnya saya bersama istri pemohon bawah makanan dan pakaian, dan tidak diizinkan ketemu. Menurut petugas, katanya dalam diisolasi paling 1 minggu baru bisa ditemui. Sehingga besoknya pada hari Jumat 19 Desember 2025, saya koordinasi istrinya dan kesepakatan membuat surat kuasa sebagai akses untuk mudah bertemu pemohon atau MKS. Karena itu malam saya dapat masukan dari petugas rutan bahwa yang temui termohon adalah penasehat hukum atau kuasa hukumnya, ujarnya di depan Majelis Hakim. Sementara kesaksian Marso Segala, seputar LHP Inspektorat baik Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Setelah ditanya oleh PH pemohon atau MKS, Marsose mengatakan saya akan tabayun mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Ia mengaku pernah bersurat ke Inspektorat Provinsi hal klarifikasi, surat Kejari Wajo atas permintaan tindakan PKN atau perhitungan kerugian keuangan negara, bantuan hibah pengembangan persutraan di Kabupaten Wajo tahun 2022, jawab Inspektorat nomor 000-B5-403-IPROF, tertanggal 11 Mei 2025. Namun, saat ini kami belum menindaklanjuti, dikarenakan kami membutuhkan izin pelaksanaan perhitungan kerugian negara atau PKN, tersebut dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga sebagai atasan langsung dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tugas yang merupakan tupoksi dan banyaknya permintaan PKN dari aparat penegak hukum kabupaten dan kota. Sementara itu, kami selaku orang media dan wartawan tentu saya harus melakukan check-in-recheck setelah mengetahui pemohon atau MKS ditersangkakan dan ditahan di Rutan Kelas 2B Sengkang. Saya menemui Inspektur Inspektorat Daerah Haji Dahlan dengan konfirmasi. Pada waktu Inspektorat Haji Dahlan mengatakan, itu pemeriksaan khusus dan tidak turun ke lapangan, dan mengatakan sempat menetes air mataku setelah membaca di media bahwa MKS ditahan. Maka saya sampaikan itu, gara-gara kita tanda tangani LHP, dan Haji Dahlan mengatakan, saya tidak tandangani, saya akan dilaporkan oleh tim artinya auditor yang melakukan tindakan PKN. Marsose juga dalam kesaksiannya mengaku membuat surat pemberitahuan aspirasi terkait LHP Inspektorat Daerah yang total loss, dengan harapan DPRD Wajo mengagendakan RDP untuk menghadirkan inspektur dan tim auditor yang melakukan tindakan PKN, aspirasi pada tanggal 31 Desember 2025. Kemudian digelar RDPU oleh Komisi 1 DPRD Wajo tertanggal 6 Januari 2026. Pada gelar RDP saya bawah setangkai tanaman murbei setelah memperlihatkan benda tersebut kepada inspektorat. Namun pihak inspektorat tidak menjawab dugaan kami, tidak mengetahui benda tersebut. Maka saya katakan pantas hasil pemeriksaannya tidak benar karena tidak mengetahui benda yang telah diperiksa. Kemudian Majelis Hakim Yon Mahari SHMH bertanya kepada saksi, masih adakah ingin disampaikan? Saksi Marsose menyampaikan bahwa kami membaca surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 04 tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Banding dan Ketua Pengadilan Pertama yang menyatakan yang berwenang menentukan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan meminta Majelis Hakim mempedomani surat edaran tersebut agar betul-betul putusan pra-peradilan ini dapat putusan yang berkeadilan, tegas Marsose Segala, Ketua MAU DPC Kabupaten Wajo. Tim Redaksi, kontrol24jam.co.id. Ikuti berita selanjutnya hanya di Heri Goa Channel.